Selamat siang Pak, mohon maaf izin bertanya. Kami menanam bawang putih seperti ini skala rumahan untuk dikonsumsi di rumah saja. Dan kami banyak belajar dan melihat informasi-informasi di YouTube dengan cara menyemai bawang putih ini. Banyak sekali informasi di YouTube yang kita dapat, yaitu bawang putih yang dibeli dari pasar seperti ini, lalu direndam di dalam botol yang diisi air atau gelas yang diisi air, kemudian akan bertumbuh tunas. Setelah itu tunas ini akan kita pisah-pisahkan siung-siung bawang putih seperti ini, lalu kita tanam di polybag atau pekarangan, seperti tutorial di YouTube itu. Tetapi yang kami dapatkan malah nol atau nihil. Bawang putihnya tidak berumbi, hanya tumbuh daun dan akar saja, lalu busuk dan mati. Salahnya di mana, Pak? Padahal semua tutorial dan informasi di YouTube itu sudah kami ikuti dengan benar, tetapi toh gagal juga. Saya mau balik bertanya ke Bapak Ibu semua. Video YouTube yang Bapak Ibu tonton itu, yang menanam bawang putih menyemai bawang putih seperti ini, apakah mereka itu membuatkan video sampai panen? Cara semai bawang putih, ditanam bawang putih di rumah dengan mudah dan gampangnya. Direndam di air, tumbuh daun, tumbuh akar, lalu sudah bisa pindah ke polybagnya. Pertanyaan saya, apakah video itu sampai tuntas dibuat? Apakah informasi itu dibuat sampai tuntas sampai dipanen? Kan enggak juga. Malahan yang bikin konten atau bikin video tentang tutorial menanam bawang putih di rumah itu juga busuk juga bawang putihnya. Tidak berhasil juga. Nah, salahnya ada di mana? Kenapa si pembuat konten YouTube itu kenapa gagal juga? Termasuk Anda yang meniru juga sudah pasti gagal. Orang yang buat informasi aja gagal, gimana Anda yang niru? Nah, biar Anda nggak penasaran, mari kita sama-sama belajar. Biar Anda juga paham. Kemudian si pembuat konten-konten yang gak jelas itu, yang nggak mengerti apa-apa soal bawang putih, juga bisa paham. Dan oke, baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam satu hobi, salam hijau dan salam sehat untuk Anda sekeluarga. Kita langsung saja mulai tanpa basa-basi lagi. Langsung saya kupas tuntas saja menyangkut permasalahan Bapak Ibu yang sering gagal menanam bawang putih di rumah, padahal sudah mengikuti tutorial informasi yang didapat di YouTube, yang pembuat konten itu juga bukan petani bawang, ya, kemudian nonton referensi entah di mana, baru pertama kali coba juga tapi bikin informasi. Nah, itu akhirnya dia gagal. Ya, Bapak Ibu yang niru juga gagal. Jadi gini Bapak Ibu, bawang putih ini tidak bisa kita samakan dengan bawang merah, ya, atau daun bawang, nggak bisa. Masing-masing komoditi itu meskipun dia satu genus, ya, masih sama-sama umbi bawang seperti ini, tetapi karakteristik untuk bertumbuhnya berbeda. Tidak bisa kita sapu rata. Tanam bawang merah oke, berhasil, tetapi tanam bawang putih belum tentu berhasil. Atau misalnya Anda tanam kaktus di rumah Anda, subur bagus, tetapi begitu Anda tanam kalatea, malah mati juga kalateanya. Nah, seperti tidak bisa kita sapu rata semua tanaman itu sama, nggak bisa, ya. Nah, sekarang permasalahannya itu ada di mana? Bawang putih kok ditanam gagal terus? Yang pertama, bawang putih ini adalah salah satu jenis dari keluarga bawang-bawangan yang hanya bisa tumbuh di daratan menengah atau tinggi. Daratan menengah atau tinggi. Daratan menengah itu toleransi, tetapi lebih bagus di daratan tinggi. Bawang putih ini tidak bisa kita tanam di daratan rendah, Bapak Ibu, nggak bisa. Kenapa demikian? Ya karena memang habitatnya seperti itu, nggak bisa kita paksakan. Kalau misalnya kita tinjau dari sisi yang lain, misalnya bawang putih ada varietas daratan rendah, benar. Ada varietas bawang putih daratan rendah, artinya bawang putih yang bisa ditanam di daratan rendah, bisa. Dan itu memang ada, tetapi sudah langka. Bawang putih seperti itu sudah langka, ya. Susah sekali, bahkan petani-petani senior bawang putih pun susah mendapatkan itu. Akhirnya kita akan mengambil atau membeli bibit bawang putih daratan tinggi, seperti itu. Makanya produsen penghasil bawang putih di Indonesia itu hanya beberapa tempat saja, dan itu di daratan tinggi semua. Kemudian yang kedua, dalam konteks ini kan skalanya rumahan. Otomatis seperti semua tutorial di YouTube itu, bawang putih ini yang diinformasikan ke Bapak Ibu yang disarankan untuk ditanam di rumah, di pekarangan itu diambil dari mana? Yang disarankan di YouTube. Semua YouTube kan menyarankan itu, beli dari pasar atau sisa dari dapur. Seperti itu. Sekarang saya telusuri lagi. Di dapur Bapak Ibu, ya, di pasar yang Bapak Ibu beli bawang putih, itu bawang putih berasal dari mana? Itu bawang putih berasal dari daratan tinggi semua. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu membeli bawang putih seperti ini dari pasar lalu ditanam, bagaimana bisa bawang putih dari varietas daratan tinggi seperti ini Bapak Ibu tanam di daratan rendah di rumah Bapak Ibu? Ya gagal. Kemudian menyangkut daratan rendah dan daratan tinggi. Apa sih daratan rendah dan daratan tinggi itu, Pak? Jadi begini, daratan rendah adalah Anda yang tinggal, ya, di daerah di mana daerah tempat tinggal Anda itu kalau diukur tingginya dari permukaan laut itu berkisar di bawah 200 meter. Yang biasanya diistilahkan dengan MDPL. MDPL itu apa? MDPL itu artinya meter di atas permukaan laut. Ya, misalnya kalau Anda sering baca-baca tentang geografis, ya, biasanya ditulis 200 MDPL. 200 MDPL itu artinya 200 meter di atas permukaan laut. Itu daratan rendah, seperti itu. Sedangkan daratan tinggi itu 700 MDPL. 700 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau diukur dari permukaan laut, ratanya air laut itu ke tempat tinggal Anda, itu 700 MDPL, 700 meter jaraknya. Itu Anda termasuk daratan tinggi, ya. Kemudian kalau diukur dari permukaan laut, nanti Anda bisa searching di Google juga bisa, atau cek di dinas kota, itu juga ada untuk mengetahui daerah Anda itu berapa ratus MDPL, ya.
termasuk daratan rendah atau daratan tinggi. Bisa dicek, di Google juga ada, seperti itu. Nah, kalau misalnya daratan tinggi itu 700 mdpl. 700 mdpl ini artinya 700 meter di atas permukaan laut. Biasanya 700 mdpl ke atas itu daerahnya sudah berbukit-bukit, pegunungan, ya, di mana suhu udaranya itu rendah. Suhu udara rendah itu seperti apa? Kalau siang hari seperti saya bikin video ini, itu suhunya 15 sampai 20 derajat Celcius. Bapak Ibu bisa bayangkan suhu 15 sampai 20 derajat Celcius siang hari, siang-siang seperti ini, itu 15 sampai 20 derajat Celcius. Kalau malam di daratan tinggi itu suhunya 10 derajat Celcius. Kalau Bapak Ibu di kamar tidur ada AC, Bapak Ibu coba setel AC-nya itu di angka 16 derajat Celcius. Menggigil nggak kira-kira? 16 itu. Menggigil kan? Ya udah, itu menggigil itu berarti dinginnya bukan main. Di perbukitan, pegunungan itu seperti itu suhunya. Itu 700 mdpl ke atas. Ya, siang-siang aja sudah 15. Lebih rendah dari AC Bapak Ibu yang dingin menggigil itu. Apalagi kalau malam 10 derajat Celcius. Menggigil Bapak Ibu semua. 10 derajat Celcius itu dingin sekali. Seperti itu. Anda bikin kopi atau teh hangat, kemudian Anda ngobrol, kopinya dingin, Pak. Ya, Anda ngobrol tehnya dingin, Pak. Itu 10 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, untuk bawang putih ini, suhu udara yang diperlukan untuk penanaman bawang putih itu ya di daratan tinggi dengan suhu 15 derajat sampai 20 derajat Celcius di siang hari dan 10 derajat Celcius di waktu malam hari. Sedangkan kalau di dataran rendah yang tadi saya jelaskan 200 mdpl itu, suhu udaranya kalau siang-siang seperti ini itu 23 sampai 28 derajat Celcius. Ya, itu di tempat-tempat tertentu yang dingin. Kalau di daerah saya tropis, suhunya bisa 35 derajat, Bapak Ibu. 35 derajat ini mau diharapkan apa untuk bawang putih tumbuh? Nggak akan bisa. Itu kalau siang. Kalau malam mentok-mentok 28 derajat. 28 derajat itu waktu malam, ya. Itu juga masih panas-panasnya. Padahal udah malam. Nah, ini nggak bisa tumbuh di situ. Nah, inilah biang kerok permasalahannya. Seperti itu. Oknum-oknum yang membuat video informasi tentang cara menanam bawang putih, ya dia cuma bikin saja direndam. Jadi begini ya Bapak Ibu semua, bawang putih ini nggak perlu repot-repot pakai air. Ya, direndam dicelup sana sini kayak teh celup, nggak perlu seperti teh celup itu, ya. Bapak Ibu taruh di dapur saja, tempat penyimpanan bawang putih ini lembab, dia berakar sendiri, bertunas sendiri, seperti itu. Tetapi itu hanya fase vegetatif, ya. Dia bisa keluar akar, bisa keluar daun di daratan manapun juga bisa, bahkan di planet manapun juga bisa. Astronomi kalau bawa bawang putih ke bulan juga bisa tumbuh kalau lembab, seperti itu. Nggak ada ngaruhnya, tetapi masalahnya dia berproduksi atau tidak. Bertumbuh untuk menghasilkan umbi atau tidak. Kan kita nanam bawang putih mau makan daunnya? Kan enggak, kita tunggu buah bawangnya. Dan informasi-informasi yang Bapak Ibu tonton di YouTube itu, dia hanya kasih tahu cara menumbuhkan tunas bawang putih. Setelah itu akarnya tumbuh, pisah-pisahkan siumnya lalu ditanam. Dengan harapan nanti bisa tumbuh. Gimana bisa tumbuh? Makanya yang Bapak Ibu WhatsApp ke saya itu gagal-gagal terus, ya itu dia masalahnya. Untuk Bapak Ibu yang nonton video itu lalu diterapkan di daratan tinggi, itu bisa. Tetapi kalau Bapak Ibu yang nonton video itu tapi daerahnya di daratan rendah, ya mana bisa. Makanya tidak heran kalau Bapak Ibu nonton video-video seperti itu, dia nggak akan bikin video sampai panen. Karena dia yang buat tutorial itu, setelah habis bikin video, gagal juga bawang putihnya. Karena dia nggak tahu soal masalah habitat asli dari bawang putih ini. Kemudian yang berikut yang tidak kalah konyolnya lagi, bawang putih ini Bapak Ibu, kalau mau ditanam nggak asal tanam, ya. Bawang putih ini satu kumpulan seperti ini, ya, satu bonggolan seperti ini terdiri dari belasan sium. Di sini ada sampelnya, kita hitung bersama ya di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 12 sium. Ya, dalam satu bonggolan ini ada 12 sium. Nah, kalau semuanya tumbuh, ya, semuanya kita rendam, kita celup seperti teh celup, dia tumbuh semua, tidak semuanya bisa ditanam. Ya, bawang putih itu, kalau ini kita omong standar pertanian bawang putih ya, standar pertanian. Standar pertanian itu sium yang diambil bobotnya itu 3 gram minimal. Ya, ditimbang ini 3 gram baru bisa mendapatkan hasil yang unggul. Seperti itu. Nah, artinya di bawah bobot 3 gram per sium itu nggak bisa dipakai untuk bibit. Itu dipakai aja di dapur untuk masak, lebih berguna daripada ditanam. Seperti itu. Nah, kalau sampel yang saya pegang ini ada 12 sium. Ini cuma sekitar, sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke, ini yang ketujuh ini bisa 2,8 gram ya. Ini yang ketujuh ini agak kecil, tetapi dia masih bisa ditanam. 2,8 gram, sekitar itu 2,8, 2,7. Yang lainnya ini 3,1, 3,2 dan 3 gram. 3 gram ini yang lolos untuk ditanam. Jadi yang kecil-kecil seperti ini, yang bobotnya mungkin 2,1 gram ini nggak layak tanam. Nah, seperti ini misalnya, saya congkel nih. Nah, misalnya ini satu ya. Nah, ini bawang putih seperti ini nggak layak tanam. Bobotnya nggak memenuhi syarat, walaupun dia tumbuh tunas. Nah, dalam video tutorial di YouTube itu, ini pun ditanam juga. Seperti itu. Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi seperti itu ya. Jadi intinya saya nggak peduli dengan konten-konten yang nggak jelas itu, nggak paham itu, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah Bapak Ibu yang sering gagal.
Kalau mau tanam bawang putih, Bapak Ibu cek dulu di Google atau di daerah Bapak Ibu itu, cari informasi. Itu daratan rendah atau daratan tinggi? Ya, karena saya udah bilang kalau Bapak Ibu mau cari bibit bawang putih untuk daratan rendah itu sudah langka, sudah nggak ada lagi. Seperti itu, sulit sekali dapatkan. Kecuali beli online, itu pun kita nggak tahu tipu atau enggak di online itu. Ya, jadi otomatis kita ini yang beredar di Indonesia ya bawang putih daratan tinggi. Itu pun sedikit saja yang beredar di Indonesia ini dari petani nasional. Kita terang-terangan aja deh. Ya, kita terang-terangan aja, omong buka-bukaan aja. Seperti itu. Yang kita konsumsi di dapur, yang kita beli di pasar itu sedikit sekali. Ya, 30 atau 40% hasil anak bangsa. Selebihnya itu impor dari luar kok. Seperti bawang putih yang bagus-bagus di swalayan supermarket, pasar-pasar, impor semuanya. Seperti itu. Kita dari anak bangsa ini, petani bawang putih ini cuma berapa persen yang masuk. Dan itu semua yang dari impor-impor luar negeri itu juga daratan tinggi semua. Seperti itu. Jadi kita bisa taruhlah 80% yang beredar Indonesia ini bibit bawang putih yang Bapak Ibu bilang bibit padahal bukan bibit, yang beli di pasar itu daratan tinggi semua. Jadi kalau kita aplikasikan untuk ditanam di rumah dengan daratan rendah, ya nggak akan mungkin bisa. Jadi Bapak Ibu cek dulu tempat tinggal Bapak Ibu itu daratan rendah atau tinggi. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa menyemai bawang putih. Ya, tutorialnya bisa nonton kembali video-video dari YouTube yang konten-konten yang nggak paham itu. Boleh, itu tutorial untuk sampai penyemaian boleh. Ya, kalau misalnya pertanyaannya, kalau kita nggak mau celup-celup seperti teh celup itu, apakah kita langsung tancap saja ke polybag juga bisa? Bisa. Nggak ada perbedaannya itu celup dan enggak. Mau langsung tanam juga seperti itu, ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, bawang putih ini, Bapak Ibu mau konsultasi sama petani bawang putih yang sudah tua atau yang masih muda seperti saya, itu sama saja jawabannya, ya. Kami mana ada celup-celup bawang putih seperti itu, ya. Bawang putih itu langsung ditanam di bedengan, di kebun, ya, di lahan. Nggak ada celup-celup seperti itu. Terus kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, kalau tancap-tancap seperti itu saja emang yakin tumbuh? Ya pasti yakin tumbuh. Karena kami sudah melewati satu proses, fase, di mana yang disebut dormansi umbi bawang putih. Ya, itu 3-5 bulan. Kita harus endapkan, harus dijemur dulu. Suhu ruangan untuk gudang untuk penyimpanan untuk masa dormansi itu juga diatur suhunya. Tidak bisa sembarangan. Atapnya harus fiber. Nggak bisa atap alang atau atap yang dingin, nggak bisa. Dia harus hangat. Karena kalau tidak hangat, tempat penyimpanan untuk dormansi, bibit bawang kita bisa jamuran, bisa rusak. Seperti sekalipun kita tabur dengan bubuk kapur dan bubuk fungisida, seperti itu. Kemudian yang kedua, kami langsung tancap saja ke dalam lahan untuk penanaman. Karena ada tahap selanjutnya, yaitu tahap penyulaman. Penyulaman itu apa? Penyulaman itu adalah waktu kami mengecek kembali umbi bawang atau siung bawang yang kami tanam sebagai bibit, tumbuh atau tidak. Kalau dia membusuk, ya kita cabut dan menanam yang baru. Itu disebut penyulaman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Terlalu jauh ke lahan pertanian, sedangkan video kita hanya membahas untuk Bapak Ibu yang menanam skala rumahan saja di polybag atau pot yang dikonsumsi untuk rumah saja. Atau senang sekali menanam bawang putih, pengen penasaran. Bawang putih itu kalau saya beli di pasar, saya tanam, dia berbuah, kemudian saya panen, rasa senangnya itu seperti apa, skala kecil. Jadi kita tidak perlu masuk terlalu jauh ke dalam lahan pertanian kita ya. Kita hanya bahas skala rumahan saja. Jadi itu poin-poin pentingnya. Bapak Ibu harus mengetahui Bapak Ibu tinggal di daratan rendah atau daratan tinggi. Nah, yang saya bilang konten-konten kreator atau yang menyajikan informasi-informasi tentang penanaman bawang putih yang tidak membahas itu, padahal itu salah satu ilmu yang sangat penting, berarti saya bisa kategorikan dia nggak paham itu. Ya, kalau hanya menumbuhkan akar dan daun, anak SD juga bisa Pak. Bahkan nggak perlu anak SD. Taruh bawang putih di tempat lembab saja, di karung tertutup, jangan yang berjaring. Itu juga keluar tunas dan akar. Jadi tidak perlu seperti itu. Yang perlu dikatakan kepada orang yang menyaksikan video kita adalah bagaimana dia bisa berhasil tumbuh dan menghasilkan umbi. Yaitu letak posisi daratan di mana Bapak Ibu tinggal, apakah daratan rendah, atau daratan menengah, atau daratan tinggi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat menginspirasi dan membantu Anda semuanya dan membuka wawasan lebih luas lagi. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan, tetap semangat, tetap belajar, tetap berinovasi. Dan jangan lupa, tetaplah Anda selalu menabur kebaikan.